Selamat datang di channel A Habibi. Kupas tuntas berbagai hal menarik seputar informasi dan teknologi. Halo, ketemu lagi dengan saya. Kita bahas kembali spreadsheet melanjutkan video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan menu edit. Ada di menu bar seperti ini. Ada beberapa menu yang memang sudah familiar kita lihat. Ada undo, redo, cut, copy, paste, participle, final place sudah biasa ya. Sudah biasa kita pakai. Undo, redo, Ctrl Z, redo, Ctrl Y itu sudah biasa untuk kembali back atau forward ke belakang. Contoh kita coba copy ya. Oh ya, di klik kanan ini juga kita sama akan menemukan menu yang hampir mirip dengan edit di sini. Ada cut, copy, paste, kemudian ada beberapa tambahan, delete sama seperti di edit ini ada delete. Kalau yang insert ini ada di menu insert sebetulnya, tapi di klik kanan ini dicantumkan juga. Kita coba kontrol copy dulu ya, copy, kita paste. Nah, kita coba undo itu seperti apa? Undo itu berarti kembali ke belakang atau ke sebelumnya, D6-nya hilang. Redo itu kembali ke depan atau move forward. D-nya muncul ya. Ini sama dengan yang ketika copy paste di sini. Nah, ada paste spesial di sini. Apa itu bedanya paste spesial? Paste spesial itu misalkan saya coba ada rumus atau ada perhitungan 1/2. Hasilnya 3. Kita coba copy. Apa bedanya dengan copy biasa? Dengan paste biasa? 3-nya muncul sebagai nilai, formulanya ada ikut ke copy. Bagaimana kalau kita pakai paste spesial? Nah, ada ada beberapa, tapi yang bisa kita pakai adalah biasanya paste values only atau paste formula atau dengan samanya dengan paste biasa. Paste values only misalkan. Nah, value-nya muncul angka 3 dan formulanya nggak ikut atau rumusnya nggak ikut atau kalkulasinya nggak ikut. 3 ya. Oke. Kemudian kita coba paste spesial yang format only atau formula only. Nah, ini formulanya ikut copy. Di sini ada juga sebetulnya ada paste data validation, conditional formatting. Nanti di menu selanjutnya ada conditional formatting dan validation itu saya akan jelaskan. Dan ini paste spesial berarti apa yang kita setting di conditional formatting atau di validation itu akan ikut tercopy ya. Oke. Kemudian di menu edit itu ada find and replace. Nah, kalau di Windows tuh find itu Ctrl F, replace itu Ctrl H. Ini sama saja ya. Di Google Sheet juga sama. Kita coba Ctrl F, itu muncul di sini kita bisa search apa. Nah, oke. Misalkan angka 3. Kita makin tahu. Nah, ini berarti ada 7 angka 3 di sheet ini gitu ya. Atau misalkan A2. Nah, berarti kita cuma nemu satu A2 di sheet ini. Atau kita ingin find and replace. Nah, tadi bisa dicoba dengan ada titik 3 ini more option, berarti kita bisa replace atau kita bisa langsung Ctrl H. Ctrl H. Apa yang mau kita cari? Misalkan kita mau cari angka 3. Nah, kita bisa pilih apakah di semua sheet. Misalkan di spreadsheet ini ada sheet 1 nih ya. Kita ada sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Apakah kita akan cari angka 3 ini di semua sheet atau kita cari hanya di sheet ini aja yang aktif terbuka atau yaitu sheet 1, atau kita bisa lebih spesifik lagi ke range cell-nya ya. Misalkan 1 F7 kita bisa atur misalkan sheet 1 dari A1 sampai dengan A1 sampai dengan misalkan D6. Ini kita akan cari angka 3 dari A1 sampai dengan D6. Nah, ini ada perbedaan warnanya hijau. Ini kita akan cari di sekitaran situ saja berarti. Ketika kita cari angka 3, walaupun di bawah angka 3 itu nggak akan dapat ya. Ini dapat dilihat pergerakannya hanya di row 3 saja karena kita cari ada dari kolom A1 sampai dengan sel D6 ya. Oke. Kita pengen replace misalkan dengan huruf M. Bisa kita replace satu-satu karena NDM udah berubah. Atau kita replace all. Ini ada B3 sama C3. Ketika replace all kita akan merubah semua ya. Nah, ini yang bawah ini ikut berubah ya. Ikut berubah. Oke, kita misalkan kita undo. Nah, ini sudah undo semua. Kita coba replace hanya semua sheet ya. Semua sheet ini dengan huruf M. Apa yang terjadi?
Kita coba langsung replace aja. Ini ada informasi bahwa ada 5 yang diganti ya. Kemudian ada huruf 3 yang sebetulnya yang ada 3 yang nggak diganti nih. Instance of 3 with M. Nah ini 2, 3, 4. Ini yang huruf 3 keganti semua. Ini huruf tadi yang kita copy paste values only. Yang formulanya ke bawah itu keganti. Tapi yang ada formulanya itu nggak keganti dengan huruf M ya. Yang ada formulanya nggak keganti. Oke, kita coba close. Kita coba undo. Sorry, ini biarkan saja. Find and replace, delete values, delete row. Ya, kalau misalkan ini sekarang saya ada di row 11 nih, delete row 11. Saya ada di row 3. Berarti delete row 3. Oh, ada di kolom A juga, delete kolom A. Ada di kolom D row 4. Delete row 4, kolom D. Ada juga delete cell ya? Apa bedanya dengan delete row? Kalau delete cell berarti kita menghapus hanya sel ini saja. Nah, itu ada opsi. Ketika kita hapus, apakah dia isi sel dari sebelahnya akan geser ke kiri atau yang dari bawah akan geser ke atas. Kita akan coba cell and shift up. Nah, berarti yang B4 itu akan naik, B3-nya hilang. Coba kita ulangi. Nah, ini kalau kita shift right, shift left, berarti yang B3 akan geser ke kiri. Ya. Ini sama ketika kita klik kanan ada delete cell, shift left, shift up. Ya, sama saja. Ada insert row, insert column. Itu di video pertama sudah kita coba. Di sini sama dengan menu insert di sini. Kalau misalkan row up berarti di atasnya, kalau misalkan row below berarti di bawahnya. Kemudian kalau misalkan kolom, insert column left berarti di sebelah kiri, insert column right berarti sebelah kanan. Nah, cell juga sama. Ketika kita mau menambahkan insert cell, shift down berarti yang B3 akan turun ke bawah. Nah, oke. Ya. Atau insert shift right berarti B3 akan geser ke kanan. Nah, seperti itu ya. Kemudian menu berikutnya itu ini sudah kita klik kanan itu ada menu apa aja? Sudah. Oh, ini show edit history. Di menu klik kanan ini ada show edit history. Nah, kalau sebelumnya kita bahas ada version history, bisa dilihat di video sebelumnya jika penasaran atau belum melihat si version history apa. Nah, yang akan kita bahas adalah sekarang ada show edit history. Apa bedanya? Ketika kita klik tombol ini, misalkan saya ubah di sini ada plus 3. Di sini plus tadi plus 2 ya, plus 3. Di sini ada plus 4 misalkan ya. Ini ada beberapa perubahan, kita coba pengen lihat show edit history. Nah, ini kita akan melihat sel ini pernah dirubah atau pernah diganti seperti apa nilai selnya. Ini bisa kelihatan. Ada namanya, ada waktunya, ada perubahannya. Sebelumnya 1+2 diganti 1+3. Sebelumnya 1+2 ini nama baru, betul edit baru ya. Nah, bisa dilihat ya di sini. Itu bedanya dengan si version history dengan show edit history. Kemudian ada get link to the cell. Contohnya begini ya. Misalkan link to Google. Nah, ketika kita nulis seperti ini hanya tulisan biasa atau teks biasa. Kita tambahkan insert link. Nah, ini kita bisa tambahkan ini teks itu akan mengarah ke link apa. Misalkan kita google.com, kita tambahkan apply. Nah, ini sama sebenarnya di situ ada insert link juga, ini bisa kita pakai. Nah, ketika kita klik ke sini, ini kita bisa langsung menuju ke webnya. Kita klik Google ya. Nah, kemudian kita juga masih bisa untuk melakukan copy link atau edit atau remove. Oke, di sini jadi muncul remove linknya, editingnya bisa muncul, open linknya juga jadi muncul. Oke, kita cuma remove, menunya pasti berbeda, nggak ada ya tadi. Sisa edit link aja atau get link to the cell. Oke, kemudian kita tambahkan komen. Nah, di komen ini kita bisa mention orang. Misalkan kita akan mention Anda, tolong perbaiki, misalkan perbaiki. Kita
tambah komen. Oke, jamnya ada. Ini ada warna atas, ada warna kuning di atas. Kita bisa hover ke sini. Oh, Anda tolong perbaiki. Bisa kita klik, misalkan kita tambahkan reply sudah. Nah, ini bisa kita reply sudah diperbaiki. Ini bisa kita edit, bisa di link atau delete atau link to this comment. Misalkan kita hapus aja ya, delete cell, delete link, delete comment. Nah, berikutnya di sini ada insert note. Insert note sama aja sebetulnya, hanya kita menambahkan catatan saja di sini. Oke, misalkan atau approve. Oke, ini tanda juga ada juga warnanya berbeda, approve ya, seperti itu. Di sini ada ya insert link atau insert comment, insert note sama saja di sini juga. Ini juga ada insert link, insert comment saja. Notes-nya nggak ada ya. Oke. Kemudian kita bisa clear note. Clear note tuh bisa di sini, clear note di menu edit, atau bisa juga di sini clear note. Oke. Menu selanjutnya di klik kanan ini ada conditional formatting. Nah, ini apa? Ini jika kita pengen menentukan bahwa ketika ada muncul nilai tertentu, misalkan ya saya contohkan ya conditional formatting. Nah, misalkan nilainya adalah kurang dari less than atau kurang dari 5, maka dia akan berubah warna menjadi merah misalkan ya. Ini di kolom C8 nih ya. C8 saya akan coba. Nah, ini ada format conditionalnya ada muncul di sini. Coba saya isikan ya. Kalau misalkan ini nilai kurang dari 5 akan berwarna merah. Misalkan saya isi 1 merah, 2 merah, 3 merah, 4 merah. Misalkan kita isi 10. Nah, seperti itu ya. Kebayang ya. Ketika kita pengen hapus, di sini ada remove rule. Kita bisa langsung klik aja. Oke. Atau bisa tambah rule. Oke. Nggak masalah ya. Bisa ya. Berikutnya ada data validation. Nah, data validation itu ketika kita mau masukkan suatu value, misalkan ini kosong ya, kita masukkan data validation. Misalkan data validation adalah list number. Numbernya misalkan ketika yang valid itu berapa sih nilainya? Valid itu nilainya misalkan 1 antara 1 sampai 5. Nah, kalau misalkan ada yang memasukkan nilai selain 1 sampai 5 itu ada warning atau akan di reject. Misalkan kita tambahin notes ya. Ketika ada yang di luar 1 sampai 5 itu adalah tolong isi nilai 1 sampai dengan 5. Misalkan notes seperti itu. Kita save. Kita tambahin 1. Oh, masih sesuai nilainya ya. 2 masih sesuai. Kita coba isikan 6. Nah, muncul input must be number between 1 sampai 5. Oke. Nah, ini bisa diedit. Tadi kita ada 2 pilihan. Bisa reject input. Nah, kita coba lagi ya apa bedanya. Oke. Kita coba 1 masih sesuai, 2 masih sesuai. Kita isi 6. Nah, ada there was a problem. Muncul alert, tolong isi nilai sampai 1 sampai dengan 5. Begitu ya. Jadi data validation seperti itu bisa kita remove. Oke. Data validation. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke menu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat.